Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry for late nih. Dan sekarang agak melenceng sedikit ya, karena kita inginnya belajar dari dasar bahasa Inggris, tapi ternyata ada yang minta passive voice. It's okay, ada yang WhatsApp saya untuk dijelaskan what is passive voice. Oke, apa itu passive voice katanya? Oke, in English and Indonesia too, itu pasti ada kalimat aktif dan pasif ya. Dan inilah kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Jadi untuk kalimat pasif itu kan adalah dimana subjeknya dia berubah menjadi objek gitu. Oke, subjeknya dia berubah menjadi objek. Dan clue-nya adalah untuk passive voice ini harus menggunakan to be plus verb 3 ya. Oke. Jadi clue-nya untuk passive voice ini harus menggunakan to be plus verb 3. Wow, oh my god, banyak banget ini materinya ya. Karena kalian harus belajar verb 1, verb 2, verb 3, to be 1, to be 2, to be 3 dan lain sebagainya ya. Makanya ini melenceng banget dari pembelajaran kita yang harusnya memang kita tuh belajar dari dasar. Ternyata ada yang request passive voice, but it's okay. I will explain it. Oke, saya akan coba untuk menjelaskannya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau request, Miss tolong jelasin tentang materi ini dong. Materi ini it's okay. Tinggal wateri aja ya. Nanti saya akan jelaskan di sini ya. Oke, untuk passive voice itu tensesnya di sini saya akan menggunakan 8 tenses ya. Karena kita biasanya menggunakan 8 tenses itu dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Oke. Tenses passive voice. Tentu saja harus ada to be plus verb 3. Sekali lagi, kalau passive voice itu harus menggunakan to be plus verb 3. Dan di sini berarti kalian harus siap untuk memahami apa itu to be, apa itu verb 1, verb 2, verb 3, dan also tentu saja ini juga tenses. Karena memang agak ribet nih, harusnya dijelasin dulu nih to be, verb, tenses dijelasin satu-satu ya, but it's okay. Oke, lanjut ya. Untuk yang pertama itu ada simple present tense. Simple present tense itu menggunakan is, am, are. Yang kedua ada present continuous tense, itu menggunakan is, am, are plus being. Oke, yang ketiga ada present perfect. Present perfect dia harus menggunakan have, has, jadi tambahin been. Ada simple past. Simple past menggunakan was, were. Oke, ini rumusnya ya. Dan semuanya itu harus menggunakan verb 3. Tentu saja harus menggunakan verb 3. Baik itu di simple present atau continuous, itu kan biasanya kalau misalnya di penjelasan tensesnya mereka menggunakan verb 1 ya. Tapi kalau di passive voice ini all tenses using verb 3, menggunakan verb 3 walaupun dia present tense. Oke. Sekali lagi, apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat aktif yang dipasifkan. Di Indonesia juga di bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia seperti itu mungkin ya. Dalam bahasa Indonesia juga kita diajarkan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif seperti itu. In English pun sama, dalam bahasa Inggris juga sama, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Dan sekarang ada yang request tentang kalimat pasif. Oke, lanjut ya. Next, selanjutnya kita menggunakan past continuous tense. Past continuous tense karena ada past dan ada continuous, jadi dia was, were, dan plus being. Karena continuous itu harus ada verb ing. Oke. Past perfect. Perfect, ada perfect. Perfect berarti harus menggunakan have. Karena di sini past jadinya had plus been. Oke. Simple future. Simple future yang akan datang harus ada will plus be. Oke. Future perfect, ada future, ada perfect lagi. Berarti future kan harus menggunakan will. Perfect kan harus menggunakan have. Ditambahkan juga been karena memang passive voice itu menggunakan to be plus verb
3. Seperti itu. Wow, Miss, aku nggak ngerti ya. Memang ini sangat sangat jauh banget materinya karena saya inginnya tadinya dari dasar dulu. Nanti kita continuous deh. Setelah pembelajaran ini kita balik lagi ke pembelajaran sebelumnya. Oke. Nah, kita balik lagi. Nanti saya akan jelaskan apa itu to be, apa itu verb, tenses satu-satu ya, dan cara mudah menggunakan tenses yang mudah, yang gampang gitu. Oke. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Apa perbedaan have, apa perbedaan has, apa perbedaan past, apa perbedaan present, seperti itu. Tapi di sini sekali lagi I'm sorry melenceng sedikit materinya karena ada yang minta passive voice jadi melenceng sedikit. But it's okay ya. Oke. But di sini juga berarti kalian yang ada di sini harus understand about to be, verb, past, present tenses maksudnya, I'm sorry, tenses, macam-macam tenses. Jadi harus mengerti apa itu to be, apa itu verb, dan tenses. Pelajari kembali pelajari kembali menggunakan buku, catatannya dilihat lagi, dan yang ini juga boleh kalian catatin. Okay, so you have to study about, kalian harus mempelajari tentang to be, verb, dan tenses. Oke, untuk mengerti. Oke, and here is it for the example. Ini dia contohnya ya. Contohnya itu kalau dalam bahasa Indonesia ini, mobilku dicuci oleh dia. Dia laki-laki ya. Mobilku dicuci oleh dia. Kan bisa aja kalau misalnya kalimat aktifnya kayak gimana nih. Jadi mobilku dicuci oleh dia. Dianya itu adalah laki-laki. Nah, ini juga kalian harus belajar dia laki-laki kan he. Kenapa berubah jadi him seperti itu ya? Oke, harus dilihat lagi, ternyata catatannya banyak banget yang harus dilihat di passive voice ini. Banyak sekali yang harus dipelajari sebelum ke passive voice ini sebenarnya ya. But it's okay, sekali lagi. Oke, for the first, untuk yang pertama itu kan kita menggunakan present tense ya. Jadi mobilku, my car, kan tadi harus menggunakan is ya. Is, dan harus verb 3, oke? Is washed by him, oke? Oleh dia. Nah, he-nya ini kan berubah menjadi objek. Kalau dia laki-laki kan he. Nah, kalau misalnya dia laki-laki, olehnya laki-laki itu nya ya. Olehnya laki-laki itu berarti dia laki-lakinya sebagai objek, not subject gitu, bukan sebagai subjek. Oke. Yang kedua, ini tensesnya tadi apa yang kedua? Itu adalah continuous ya. Continuous itu kan harus ada verb ing. Jadi ada to be, verb ing, dan verb 3 juga karena memang passive voice itu to be plus verb 3. Oke. My car is being washed by him. Oke. Oke, number 3. My car has been washed by him. Apa tadi ini tensesnya? Ini tensesnya ada has, yaitu perfect. Oke. Next, number 4. Number 4 itu past tense ya. Lihat kembali catatannya, boleh ditulis dulu di pensel ya, diulang-ulang kembali dan ditulis menggunakan pensil. My car was washed by him. Mobilku dicuci oleh dia. Oke. Untuk yang pertama ini artinya gimana, Miss? Untuk yang pertama present tense ya. Ya, itu artinya ya mobilku dicuci oleh dia, seperti itu. Oke. Yang kedua, my car is being washed by him. Mobilku sedang dicuci oleh dia. Continuous tense, sedang ya. Oke. Yang ketiga, my car has been washed by him. Mobilku dicuci oleh dia. Sudah dicuci oleh dia dari jam 8 misalnya cucinya, dan masih continue sampai sekarang, masih dilakukan sampai saat ini. Oke, perfect ini ya. Next, my car was washed by him. Mobilku sudah dicuci oleh dia. Yang tadi kan sudahnya masih dilakukan, yang ini sudah terjadi. Oke. Next, untuk to be selanjutnya, to be kelima, to be lagi. Untuk tenses
Selanjutnya ada tenses kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Apa aja itu tensesnya? Coba dilihat kembali ya catatannya yang tadi. Oke, yang kelima itu past continuous tense, past perfect, simple future, dan future perfect. Oke, tolong dikomen di kolom komentar ya. Tolong dikomen di kolom komentar. Latihan. Nanti saya akan perbaiki. Oke, jangan takut salah. Kalau bisa cari-cari lagi soal-soal passive voice. Terus nanti bisa di kolom komentar dituliskan. Oke, nanti ini saya ada soal passive voice yang ini tolong dikoreksi. It's okay, bisa. Oke, I will correct it. Saya akan mengoreksinya. Oke. Jadi tolong nih yang menggunakan tenses past continuous tense, past perfect, simple future, future perfect. Tadi sudah dijelaskan untuk rumusnya ya. Oke, untuk rumusnya sudah saya jelaskan. Jadi tolong diisi di kolom komentar. Oke. Clue-nya untuk apa namanya? Passive voice itu, untuk passive voice clue-nya to be plus verb 3. Untuk rumusnya sudah saya share tadi ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.